juga kami bersyukur Tuhan, seberapapun kami hadir dalam doa persiapan malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dan memberkati hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, beri kami hikmat-Mu, mampukan kami untuk memahaminya Tuhan. Dan beri kami kekuatan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dari awal sampai akhir daripada ibadah ini, Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada suara? Halo Pak. Iya. Oke, puji. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita langsung aja buka Alkitab kita dari kitab Filipi ayat pasal 4 ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11, ini ayat yang mungkin kita semua sudah hafal luar dalam. Tapi belum tentu sudah menjadi bagian dari hidup kita ya. Kita baca sama-sama dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11. Satu ayat saja. 1, 2, ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Puji Tuhan, saat ini kita mau belajar firman Tuhan ini. Saya berikan tema belajar mencukupkan diri. Jadi belajar mencukupkan diri, dua bagian aja. Yang pertama belajar. Belajar, kenapa harus belajar? Karena ada hal penting yang harus kita tahu supaya kita bisa. Nah, untuk menjadi bisa itu diperlukan usaha yang serius. Dibutuhkan waktu dan perjuangan. Paulus mengalami berbagai musim dalam hidupnya. Dalam setiap musim itu, Paulus bisa mencukupkan diri karena dia belajar. Jadi bisa mencukupkan diri itu tidak datang dengan sendirinya. Itu bukan bawaan lahir, itu dipelajari, itu dilatih. Seperti kata Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, karena aku telah belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri artinya merasa cukup hanya dengan yang sudah dimiliki. Ya. Nah, pada umumnya manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Selalu merasa kurang. Ya, kurang cantik, kurang tinggi, kurang up to date, dan kurang apa aja. Kenapa? Karena keinginan dan hawa nafsu yang sudah terkontaminasi dengan selera dunia ini. Melihat si A punya mobil, pengen. Melihat si B punya HP terbaru, mau. Gitu. Orang yang maunya banyak, pertama, dia sulit menikmati apa yang sudah ada. Kenapa? Karena selalu berpikir apa yang belum ada. Bukan memikirkan yang sudah ada, bukan mensyukuri apa yang sudah ada, tapi selalu berpikir apa yang belum ada. Orang yang maunya banyak itu sulit menikmati istirahat. Walaupun mungkin ada di rumah, ada di tempat tidur, tapi karena pikirannya bekerja keras, akhirnya sulit tidur. Orang yang maunya banyak itu tidak percaya diri. Kenapa? Karena selalu membandingkan diri dengan orang lain. Itu sebabnya kita harus belajar mencukupkan diri, karena itu sangat penting, dan karena itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kata cukup ini adalah konsep yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Satu motor buat saya, buat keluarga saya itu cukup. Satu motor mungkin buat keluarga Kaira itu kurang, karena anggota keluarganya banyak dan ada beberapa yang bisa naik motor. Saya tidak mendambakan memiliki mobil. Pak Ucok mungkin mendambakannya supaya bisa mengangkut anggota sekaligus gitu ya, ke gereja atau ke pelayanan atau kemana, tanpa harus panas-panasan dan hujan-hujanan, dan tanpa harus ribet untuk order Grab. Nah, ada yang tidak memperoleh banyak hal tapi merasa cukup.
Ada pula yang sudah memiliki banyak materi, tapi masih terus menginginkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sehingga terjebak dengan meminta kepada Tuhan secara berlebihan. Nah, Ibu Yohanes dan Yakobus pernah meminta permintaan kepada Tuhan Yesus. Dia katakan begini, berikanlah supaya kedua anaknya ditempatkan di tempat yang terpenting, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri dalam kerajaan Allah. Nah, apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, terkadang memang kita tidak tahu apa yang kita minta kepada Tuhan. Apa itu benar-benar kebutuhan atau didasarkan pada keinginan? Karena ingin lebih dari orang lain atau minimal sama dengan orang lain. Masing-masing kita punya gelas, ya. Tiap gelas yang kita miliki mungkin punya ukuran yang berbeda. Tapi seberapa besar pun ukuran gelas kita, sesungguhnya kita hanya bisa menerima cukup. Ini gelas saya, ini gelas orang lain gitu ya. Entah siapa, punya ukuran yang berbeda. Kalau gelas saya diisi air, itu lama-lama penuh. Setelah penuh itu namanya cukup. Nah, yang lain pun diisi seperti itu, besar dan lama-lama penuh, itu namanya cukup. Kalau dituang lagi, dikasih berkat lagi, itu namanya berlimpah. Sesungguhnya yang bisa kita terima adalah secukupnya. Yang berlimpah itu adalah bagian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita merasa cukup, orang lain juga merasa cukup. Ya. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat supaya orang lain mendapat cukup. Nah, orang yang tinggi, yang besar, atau katakanlah yang gendut ya, seperti saya, membutuhkan 2 porsi baru kenyang. Kalau 1 porsi itu namanya ngotorin gigi doang gitu ya. Nah, yang berbadan kurus atau langsing, 1 porsi itu sudah kenyang. Kalau dia ngotot makan 2 porsi, itu dia muntah. Nah, berikanlah yang 1 porsi pada yang gendut, sehingga sama-sama cukup. Nah, kita cukup, kita senang. Orang lain menjadi cukup dan juga menjadi senang. Nah, mencukupkan diri membuat kita bahagia karena merasa cukup. Hatinya puas. Hati yang puas itu pasti bahagia. Ya. Dan orang yang bahagia pasti mengucap syukur. Jadi hati-hati. Jangan sampai Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kecukupan sesungguhnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak materi yang kita miliki, tapi seberapa banyak kita bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki. Saya setuju dengan ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kemiskinan itu sebenarnya bukan keadaan, bukan karena materinya yang tidak cukup, melainkan itu sikap hati. Sikap hati yang tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi kemiskinan bukanlah keadaan, melainkan sikap hati. Tapi saya masih ngontrak gitu ya, tapi saya nggak punya ini, nggak punya itu. Ya saya miskin dong gitu ya. Baru kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat atau rumah bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi di dunia ini hanyalah tempat kita berkemah sementara. Begitu Bapak panggil pulang, ya kita pulang dan tinggal di rumah yang baru, di rumah yang abadi bersama Bapa di surga. Segalanya telah tersedia di sana. Itu artinya kita adalah orang-orang kaya. Maka cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada di bumi ini. Kita nggak akan pernah bisa membawa apa-apa pun ketika Tuhan panggil kita. Hanya sehelai baju, itu pun berakhir di kuburan ya, berakhir di tanah. Ya. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan, berkatilah kami ya Tuhan hari ini dengan babi panggang, kerupuk udang, capcay, fuyung hai, sambal terasi, dan jangan lupa ya Tuhan, buah dan susu, supaya 4 sehat 5 sempurna.
banyak maunya. Banyak bisa kurang, sedikit juga bisa cukup. Bila kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta secukupnya. Pertanyaannya, secukupnya itu sebenarnya berapa sih? Katakan pada Tuhan, saya tidak tahu seberapa cukupnya buat saya Tuhan. Tuhanlah yang menakar buat saya. Karena saya percaya Tuhan lebih tahu lebih daripada apa yang saya tahu. Nah, itu namanya menaklukkan diri pada ketetapan Tuhan. Taklukkanlah dirimu pada ketetapan Tuhan. Seberapa yang Tuhan kasih, mengucap syukur. Itu artinya cukup, ya. Mengucap syukurlah dengan apa yang sudah kita miliki. Dan terimalah ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu memberkati hidup kami dengan cukup. Dan ketika berlimpah itu adalah bagian orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau tahu Tuhan segala isi hati kami, dan terkadang kami menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Namun satu hal kami belajar malam hari ini, seperti Paulus, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Ajar kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga kami juga boleh tampil menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, di sekitar hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan membawakan doa pokok-pokok doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memimpinnya sampai akhir ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.